Kebayang nggak sih kalau Anda ada di situasi di mana pilihan yang paling aman sekalipun justru terasa kayak tiket menuju kegagalan? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal sebuah metafora bisnis yang ternyata lahir dari skenario hidup atau mati yang sesungguhnya. Oke, coba bayangin ya. Anda lagi ada di tengah laut utara, yang dinginnya bukan main, malam-malam. Anda ini pekerja di anjungan pengeboran minyak. Dan tiba-tiba alarm raung-raung. Api! Api udah nyebar di mana-mana, di tempat Anda berdiri. Anda cuma punya dua pilihan yang sama-sama mengerikan. Kalau tetap di anjungan, sudah pasti Anda bakal terbakar. Tapi kalau lompat ke air es dari ketinggian 30 meter, wah itu pertaruhan besar. Tapi mungkin, cuma mungkin, Anda bisa selamat. Coba deh, pikirin sebentar. Anda bakal ngapain? Nah, pilihan yang super sulit tadi, dilema hidup mati yang beneran terjadi itu, ternyata jadi cikal bakal salah satu metafora paling kuat dalam dunia manajemen dan perubahan organisasi. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli manajemen, namanya Daryl Conner. Dia dengar cerita mengerikan ini dan langsung sadar. Ini tuh cerminan sempurna dari apa yang sering dialami banyak perusahaan. Mereka berdiri di atas sesuatu yang tadinya aman, nyaman, tapi sekarang lagi dilalap api perubahan. Oke, tadi kan itu cerita aslinya ya, cerita literalnya. Sekarang gimana kalau kita tarik ini ke dunia bisnis? Sebenarnya apa sih arti dari platform yang terbakar dalam konteks sebuah organisasi? Definisinya tuh tajam banget. Ini bukan lagi soal gimana caranya biar makin besar, tapi udah jadi gimana caranya biar nggak mati. Perubahan di sini bukan lagi pilihan, tapi satu-satunya jalan keluar dari kehancuran yang udah jelas-jelas di depan mata. Yuk kita bedah satu persatu metaforanya biar lebih kebayang. Platform itu yaitu model bisnis lama Anda, zona nyaman Anda lah. Terus apinya? Nah, apinya ini ancaman besar. Bisa jadi teknologi baru, pesaing baru yang gesit, atau selera pasar yang tiba-tiba berubah. Dan lompatannya? Itulah transformasi radikal yang harus dilakukan, walaupun risikonya gede banget. Kalau ngomongin soal ini, nggak ada contoh yang lebih pas, lebih ikonik, selain kisah jatuh bangunnya raksasa telekomunikasi, Nokia. Mungkin sekarang susah dipercaya ya, tapi coba deh kita balik ke tahun 2007. Waktu itu, Nokia menguasai lebih dari 40% pasar ponsel global. 40%. Mereka itu rajanya. Bukan cuma ada di puncak, mereka adalah puncaknya. Tapi, yang bikin kaget adalah seberapa cepat semuanya runtuh. Di tahun yang sama saat mereka di puncak kejayaan, Apple meluncurkan iPhone. Dan cuma dalam waktu 6 tahun, pangsa pasar mereka anjlok, habis, dan bisnis ponselnya terpaksa dijual ke Microsoft. Platform mereka benar-benar terbakar habis. Jadi, salahnya di mana? Nah, ini dia poin kuncinya. Nokia itu terlalu asyik sama apa yang bikin mereka hebat di masa lalu. Bikin HP yang kuat, yang bandel, yang efisien. Mereka nggak sadar kalau arena pertarungannya udah pindah. Bukan lagi soal hardware, tapi soal software, soal ekosistem aplikasi. Sesuatu yang dipahami betul oleh iPhone dengan App Store-nya. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kenapa perusahaan secerdas dan sesukses itu bisa selambat ini reaksinya? Jawabannya ternyata ada di psikologi organisasi itu sendiri. Ini pertanyaan yang mungkin menghantui banyak banget pimpinan perusahaan. Apinya udah kelihatan loh, asapnya udah kecium, tapi kenapa raksasa kayak Nokia seolah-olah ya cuma diam aja nunggu? Ternyata ada dua jebakan psikologis yang kuat banget di sini. Pertama, bias status quo. Ya, pada dasarnya kita sebagai manusia itu malas berubah. Maunya yang udah ada aja. Kedua, dan ini yang paling bahaya buat perusahaan sukses, namanya jebakan kesuksesan. Keyakinan buta bahwa formula lama bakal terus berhasil, padahal dunia di sekelilingnya udah berubah total. Analoginya tuh pas banget kayak kapal tanker raksasa, ukuran dan stabilitasnya yang tadinya jadi kekuatan, malah jadi kelemahan terbesar mereka. Terlalu besar, terlalu lamban buat belok, padahal di depan udah ada gulung es yang siap menabrak. Terus apa dong pelajarannya? Gimana caranya biar kita nggak ngalamin skenario platform terbakar ini? Semuanya pada akhirnya kembali ke peran seorang pemimpin. Pelajaran paling pentingnya cuma satu, jangan nunggu apinya muncul. Pemimpin yang hebat itu bukan yang jago memadamkan kebakaran, tapi yang bisa mencegah kebakaran itu terjadi. Tugas mereka itu justru bikin semua orang di dalam perusahaan ngerasa, wah kita harus gerak nih. Bahkan saat semuanya kelihatannya masih aman-aman aja. Terus gimana caranya?
Ada 3 langkah. Pertama, lihat percikan api. Maksudnya, peka sama tanda-tanda kecil di pasar, baca data, lihat tren. Kedua, sampaikan ceritanya. Bikin narasi yang kuat, yang bikin semua orang paham kenapa kita harus berubah sekarang. Dan yang ketiga, nyalakan perubahan. Tapi bukan karena nakut-nakutin, tapi karena nunjukin ada peluang besar di depan sana yang bisa kita raih bareng-bareng. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, di kerjaan Anda, di industri tempat Anda berkarir, atau bahkan dalam hidup Anda sendiri. Kira-kira, percikan api kecil apa tanda-tanda perubahan yang mungkin lagi Anda cuekin cuma karena platform tempat Anda berdiri saat ini masih terasa begitu aman dan nyaman?